Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilman warzuqna bihil amal wal ikhlas liwajhikal karim birahmatika ya arhamar rahimin. Kita lanjutkan nawasilu darsana ma kitab Ta'jilin Nada bi syarhi Qatrin Nada li Syekh Abdillah Al-Fauzan jazakallahu khairan. Fi safhati saniyah wa salasin ba'dal mi'ah, halaman 132. Masih pembahasan tentang kana dan saudara-saudaranya atau an-nasikhul awal, nasikh yang pertama, yaitu yang merofakkan mubtada sebagai isimnya dan menasabkan khobar sebagai khobarnya, kana dan saudara-saudaranya. Pada fasal taqaddumul khobari fi hadzal bab, dikedepankannya khobar atau khobar berada di depan dalam bab ini. Jadi bagaimana ketentuannya, boleh atau tidak? Kalau fasal yang lalu tawasutul khobar, khobar berada di tengah. Jadi kalau ada kana, ada isimnya, ada khobarnya, berarti berapa itu penyusunnya? 3, ya kan? Ada kana, ada isim kana, ada khobar kana. Misalnya kana Zaidun qa'iman, kana Zaidun qa'iman, kana Zaidun qa'iman. Kana adalah fi'il nakis gitu. Zaidun adalah isim kana, qa'iman khobar kana. Susunannya yang asal demikian ya. Kana, isim kana, khobar kana. Kemudian pada pembahasan yang lalu yaitu tawasutul khobar. Khobar kana adalah qa'iman. Tawasut yakni berada di tengah. Baina madha wa madha, yaitu di tengah antara kana dan isimnya ya. Karena secara asal susunannya adalah kana, isim kana, khobar kana atau saudara-saudara kana tentunya. Nah, kemudian yang dahulu khobar bisa berada di tengah, bisa boleh hukumnya dan bisa wajib. Misalnya kana qa'iman Zaidun, kana qa'iman Zaidun. Boleh seperti ini? Jawabannya boleh ya, boleh. Kana qa'iman Zaidun ya. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi. Birra adalah khobar laisa ya, dalam qiraah al birra. Nah, ini hukumnya boleh ya. Bahkan terkadang bisa menjadi wajib. Misalnya kana fil baiti, kana fil baiti ahluhu ya, kana fil baiti ahluhu. Ini harus di tengah meskipun ini khobar kana. Karena apa? Karena ada dhamir hu yang kembali ke al baiti ya. Tadi di dalam rumah itu ada penghuninya ya. Tidak boleh ini kana ahluhu fil baiti, tidak boleh ya menurut jumhur yang rajih. Kenapa? Karena ada dhamir hu yang kembali ke al-bait.
Nah, sekarang bab yang akan kita baca yaitu khobarnya muqaddam. Ya, khobarnya di awal. Jadi di awal ini sebelum kana atau sebelum saudaranya kana. Hukumnya bagaimana? Atau sebelumnya dalam masalah ini tawasud khobar ini berlaku untuk semua saudara kana ya. Berlaku untuk kana dan saudari-saudarinya semua. Tidak ada pengecualian. Isim fiil yang 13 itu bisa khobarnya di tengah. Adapun yang khobarnya di depan ya, boleh bisa untuk semua kecuali dua fiil yaitu laisa dan dama. Laisa dan madama. Boleh misalnya dikatakan qaiman kana zaidun. Boleh ya, jawabannya boleh. Qaiman kana zaidun ya, ini boleh. Jadi qaiman khobar kana boleh di depan. Di depan maksudnya sebelum kana dan sebelum isimnya ya. Kan susunan awalnya kana, isim kana, khobar kana. Kan gitu secara. Kemudian khobarnya ditaruh di tengah, boleh. Misalnya kana qaiman zaidun, boleh orang bilang gitu boleh ya. Meskipun secara asal ya lebih utama. Atau khobarnya ditaruh di depan sebelum kana. Qaiman kana zaidun ya. Boleh. Nah, seperti itu. Paham? Yaitu pembahasan kita tentang taqaddumul khobar fi hadzal bab. Khobar berada di depan di dalam bab ini. Qauluhu, perkataan beliau Ibnu Hisham. Yes. Waqat yakni dan bisa jadi. Ya taqaddamul khobaru. Khobar berada di depan ya, bisa jadi khobar berada di depan. Apa maksudnya dia berada di depan? Yakni sebelum isimnya, bahkan sebelum kana ya. Illa khobaro dama wa laisa, kecuali khobar untuk fi'il dama dan laisa. Paham ya? Fi'ilnya semua kemarin ada berapa? Kana dan saudaranya ada 13 ya, ada 13. Nah, untuk khobar yang ada di tengah bisa untuk semua fi'il sebagaimana yang lalu disebutkan. Untuk khobar yang ada di depan sebelum kana atau saudarinya itu bisa untuk semua fi'il kecuali fi'il laisa dan fi'il dama. Paham ya? Ya, tidak boleh misalnya dikatakan qaiman laisa zaidun, tidak boleh ya. Tapi kalau di tengah laisa qaiman zaidun boleh ya. Untuk laisa dan madama ya. Tidak boleh dikatakan qaiman madama zaidun, tidak boleh ya. Nah, ikra Mas. Qad yataqaddamul khabaru 'alal ismi wal fi'li. Terkadang khabar didahulukan atas isim dan fi'il. Wa hadzal taqaddumu naw'ani, dan ini dan dahulukannya ini, dan yang didahulukan ini ada dua macam ya, jaiz dan wajib. Al-awal taqaddumun jaizun. Nah, yang pertama mendahulukan yang boleh ya, taqaddum hukumnya boleh ya. Nahwu kanal jawu baridan. Fatakulu baridan kanal jawu. Nggih. Contohnya tadi udara dingin. Maka engkau mengatakan dingin udaranya. Udara itu. Ya. Dan ini apa ketentuannya boleh? Ketentuannya boleh ya selama bisa difahami ya, tidak menimbulkan iltibas. 6, lanjut Mas. Asani taqaddumun wajibun. Taqaddum yang wajib. Ya. Wajib di depan. Ka'ain yakunal khabaru isman wajiban sodaroti. Yang kedua, seperti khobarnya itu adalah isim yang wajib di awal.
wajib di awal. Ya. Ka asma'il istifhami, seperti isim-isim istifham. Ya, kalau khobarnya berupa istifham harus di awal. Nahwu aina kanal ghaibu. Iya. Contohnya di mana ia yang tidak hadir. Ya, di mana tadi yang tidak hadir? Fa aina ismu istifhamin mabniyun alal fathi fi mahalli nasbin khobaru kana muqaddamun. Ya, khobaru kana itu ya, bukan khobar berarti terus kana, tapi langsung khobaru kana muqaddamun. Maka aina adalah isim istifham yang mabni atas fathah pada posisi nasab khobar kana yang didahulukan. Al-ghaibu ismuha muakhkharun. Dan ghaibu adalah isimnya yang diakhirkan. yakni isim kana. Ismuha yakni ha kembali ke kana. Terus Wa minhu qauluhu ta'ala awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim. Dan diantaranya firman Allah Ta'ala, dan tidakkah mereka berjalan di muka bumi lalu melihat bagaimana akibat orang-orang sebelum mereka. ya, kesudahan orang-orang yang sebelum mereka. Terus Fakaifa ismu istifhamin fi mahalli nasbin khabarun muqaddamun likana wa akibatu ismuha. ye. Maka kaifa adalah isim istifham pada posisi nasab khobar yang didahulukan untuk kana, dan akibatu adalah isimnya. Ya. Adapun huruf lam sendiri selain menjazmkan itu ulama juga menyebutkan harfu qalbin ya. Huruf yang membalik. yakni merubah makna mudhari' menjadi madhi ya, lam. Misalnya dalam firman Allah Ta'ala alam nasroh laka sadrak ya. Alam nasroh, nasroh adalah fi'il mudhari' tapi maknanya madhi, artinya kami telah melapangkan untukmu dadamu ya. Begitu juga misalnya ini awalam yasiru, apakah mereka belum berjalan atau mengadakan perjalanan, artinya mereka sudah ya, mereka itu sudah mengadakan perjalanan di bumi dan mereka sudah melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka ya, kaum Ad, kaum Samud ya, kaumnya Nabi Lut yang mereka dibinasakan oleh Allah Ta'ala ya, dan orang Arab tahu itu, sering mereka lewati. Nah, faham ini ya, takodum ada yang jaiz ada yang wajib ya. Secara asal kalau jaiz itu asal bisa difahami tidak menimbulkan kerancuan maka boleh di awal. Dan saya mengatakan, saya baca ya, wa kullu af'ali hadzal babi yataqaddamu fihal khabaru. Dan semua fiil-fiil bab ini yang 13 salah satu asyarah, khobarnya bisa mendahului padanya, yakni pada fiil-fiil ini semua. Khobarnya bisa di awal. Illa dama wa laisa, kecuali fiil dua yaitu dama dan laisa. Kemudian saya merinci, amma dama, adapun kata dama, fala yajuzu taqaddumul khobari ala ma al muttasilati biha. Maka tidak boleh khobar itu mendahului kata ma yang bersambung dengannya, yakni yang bersambung dengan kata dama, madama. Tidak boleh misalnya qaiman madama zaidun, enggak boleh ya. Zaid senantiasa berdiri, tidak boleh qaiman madama zaidun. Fala taqul, maka kamu tidak bisa, tidak boleh menurut kaidah Arab mengatakan la ashabuka munharifan madumta, enggak boleh. Ya, aku tidak menyertaimu menyimpang kamu selama, tidak boleh ya. Wa allalu lidzalik, mana allalu, allala yakni zakarul illah ya. Paham mana allala yakni zakarul illah, menyebutkan sebab ya. Wa allalu, dan mereka menyebutkan sebab kenapa enggak boleh khobar madama lebih dahulu daripada ma. Dan mereka menyebutkan sebab untuk hal itu
bi anna taqdimal khabari alama yaqtadi taqdima ba'di silati alal mausuli. Dikarenakan mendahulukan khobar sebelum ma itu konsekuensinya ya adalah mendahulukan sebagian silah kepada mausulnya. Tidak boleh ya, ada isim mausul, ada silahnya. Silah tidak boleh sebelum mausul, silah tidak boleh sebelum isim mausul. Tapi isim mausul ya yang disambung dengan itu. Baik itu mausul ismi maupun mausul harfi. Mausulnya silahnya harus di belakang. Li'anna ma masdariyatun fahiya mausulun harfiyun. Karena ma ini adalah masdariyah, maka dia ma itu adalah mausul harfi ya. Mausul harfi adalah huruf-huruf yang harus ada sambungannya, mausul harfi. Ya, dan dia dan yang silahnya ditakwil menjadi masdar. Wa ma ba'dahu silatun lahu, dan apa yang setelah ma adalah silah untuk ma, yakni sambungan untuk ma. Falau quddimal khobaru, seandainya khobarnya itu didahulukan, lazima minhu taqaddumu ba'di ajza'i silah wa hadza la yajuzu. Seandainya khobar yang didahulukan itu melazimkan dari hal itu mendahulukan sebagian bagian silah ke atas mausulnya, dan ini tidak boleh ya. Ulama mengatakan tidak boleh. Amma taqaddumu ala dama wahdaha fadzahiru al-jawazu. Ini perkataan Syekh pensyarah ya, Syekh Abdullah. Adapun didahulukannya ya khobar sebelum dama saja, maka secara zahir adalah boleh ya, paham? Kan ini ada fi'il dama, syaratnya kan harus dikasih ma ya, madama, madama senantiasa ya. Kalau khobarnya sebelum ma tidak boleh. Kalau khobarnya sebelum dama tapi setelah ma maka boleh ya. Itu penjelasan makna perkataan beliau ya. Kalau di khobarnya sebelum ma nggak boleh karena ma adalah mausul dan silahnya nggak boleh sebelum mausul. Kalau setelah ma dan sebelum dama, maka beliau mengatakan yang nampak itu boleh ya, yang nampak boleh. Kenapa boleh? Karena tadi saya menyebutkan sebabnya kenapa nggak boleh sebelum ma. Karena ma adalah mausul. Sebabnya kenapa boleh setelah ma meskipun sebelum dama, karena berarti setelah mausul tidak ada masalah. Itu menurut pensyarah. Takul engkau mengatakan la ashabuka ma munharifan dumta. Aku tidak berteman denganmu, menyertaimu selama kamu menyimpang. Wa amma laisa, adapun fi'il laisa, faqad waqa'al khilafu fi jawazi taqdimi khabariha 'alaiha, maka telah terjadi perbedaan di dalam bolehnya mendahulukan khobarnya sebelumnya, yakni sebelum laisa. Jadi boleh enggak kita mengatakan qaiman laisa zaidun ya? Atau enggak boleh? Karena khobar dulu baru laisa baru isimnya. Saya mengatakan wal man'u arjahu, dan terlarang itu yang lebih rajih ya, enggak boleh. Li'anna dzalika lam yarid fi lisanil arabi, karena hal itu tidak ada di dalam ucapan bahasa orang Arab. Bimakna lam yungkol minal Arab ya, maknanya tidak pernah diriwayatkan dari orang Arab mendahulukan khobar laisa sebelum fi'il laisa. Faham? Sebelum laisa. Nah, selesai dari bab mendahulukan khobar dalam bab ini. Kemudian pada fasal lain, yaitu maji'u ba'dil af'ali bimakna soro. Datang ya sebagian fi'il ini dengan makna soro. Kita ulangi lagi. Kana dan saudari-saudarinya berapa jumlahnya? 13 ya, 13.
Sebagian fiil-fiil ini nanti maknanya adalah soro ya, bisa, artinya tidak mutlak ya. Jadi bisa bermakna menunjukkan waktu saja seperti asbaha, adha, amsa, dholla. Bisa juga ada yang bermakna soro. Apa artinya soro? Jadi ya, untuk tahawul. Qauluhu wa tahtasul khamsatul uwalu, dan terkhusus, yakni memiliki kekhususan 5 fiil yang disebutkan di awal. 5 fiil yang disebutkan di awal, yaitu kana, amsa, asbaha, adha, dholla. Bimuradafati soro, dengan yang semisal dengan soro, yakni dia bermakna seperti makna soro. Paham? Maknanya nanti menjadi. Jadi bisa satu kata itu maknanya apa ya, tergantung konteks kalimatnya ya. Iqra Mas Andika. Tahtasu. Tahtasul khamsatul walu min af'ali hadzal babi. Wahya Ya kana, amsa, asbaha, adha, dholla bimuradafati sara. Fatus ta'malu fi ma yadullu ala tahawuli wal intiqali. Nggih. Kekhususan fiil yang 5 pada yang disebutkan di awal. Ya, fiil 5 yang awal gitu ya. Fiil 5 yang awal dari fiil-fiil pada bab ini, yaitu kana, amsa, asbaha, adha, dholla. Tentu saja dengan mudhari'nya juga ya. Yang bisa dimaknai dengan kata soro. Ya, dengan yang semisal soro, muradafah seperti soro. Terus Maka digunakan pada hal-hal yang menunjukkan atas perubahan dan perpindahan ya, berubah dan pindah. Nahwu ihtaraqal khosyabu fakana turaban. Ya. Contohnya, rumput itu terbakar maka menjadi debu. Ya, menjadi. Khosyab apa artinya? Kayu ya, kayu. Kayu itu terbakar fakana turaban, lalu menjadi debu. Karena di sini bermakna apa? Soro ya. Dan ini masih nakis ya. Bermakna soro masih nakis, bukan tam. Ada penjelasan tam nanti setelahnya insyaallah. Oke. Jadi karena bermakna soro. Terus Minhu qauluhu ta'ala fafutihatis sama'u fakanat abwaba wasuyiratil jibalu fakanat saroba. Dan di antara contohnya firman Allah Ta'ala, maka langit dibukakan maka menjadi berpintu-pintu. Dan gunung-gunung dibuat berjalan maka menjadi fata morgana. Suyira bermakna apa? Buat berjalan, bisa juga bermakna dihancurkan ya, gunung-gunung dihancurkan menjadi fata morgana. Nah, terus sorot. yakni makna kana dalam 2 ayat ini adalah apa? Sorot, menjadi. Terus Li'annal ma'na yaqtadhi hadza wa taqulu asbahal kitabu mabdhulan. Fa inna ma kanat bima'na sara li'annal murada laisa maqsuran ala waqtis sabahi. Nggih, siapkan. Karena makna yang menunjukkan hal ini. Sampai mana tadi Mas? Li'annal makna. Karena maknanya menunjukkan hal ini atau mengharuskan ya. Karena maknanya itu mengharuskan ini. Dan mengatakan kitab itu menjadi usang ya, mabdul, usang. Misalnya kita mengatakan asbahal kitabu mabdulan. Secara asal asbaha apa? Asbaha telah menunjukkan waktu pagi, ya kan? Asbahal maridu mu'afan misalnya. Pagi hari itu orang yang sakit menjadi sembuh. Itu secara asal ya. Tapi kalau asbahal kitabu mabdulan itu bermakna soro, menjadi. Nah, terus dan sesungguhnya dia bermakna soro karena
dengan maksud Karena yang dimaksud bukanlah membatasi atas waktu pagi. ya, paham? Paham ya Mas ya? Asbaha secara asal maknanya adalah menunjukkan waktu pagi. Tapi kalau kita mengatakan misal nakul asbahal kitabu mabdzulan, ya, maka asbaha ini berubah maknanya, bukan menunjukkan waktu pagi, tapi makna soro, ya. Jadi sorol kitabu mabdzulan, kitab itu menjadi usang. Kenapa dibawa kepada makna soro bukan makna asbaha? Saya menyebutkan apa? Karena tidaklah yang dimaksud itu terkhusus pada waktu pagi saja, ya, tapi maknanya menjadi soro. Dan itu apa, penelitian atau kesimpulan berdasarkan penelitian perkataan Arab. Intinya itu ya, penelitian atau kesimpulan berdasarkan penelitian perkataan Arab. Terus wa minhu Qauluhu ta'ala fa asbahtum bi ni'mati ikhwana. Dan di antara contohnya firman Allah Ta'ala, maka kalian menjadi dengan nikmatnya menjadi saudara. bersaudara. Maka kalian dikarenakan nikmatnya menjadi bersaudara, ya. Terus Wa taqulu syarahtu lahu babal fa'ili fa amsa wadhihan. ya, Wa innama kanat bima'na sara li'annal murada laisa muqayyadan biwaqtil masai. diartikan dulu Mas. Dan kau mengatakan aku telah menjelaskan untuk bab fa'il. Aku telah menjelaskan kepadanya bab fa'il, maka menjadi jelas. Ya, fa'amsa wadihan. Terus dan bahwasanya dia bermakna soro. Yang dimaksud dia kanat adalah kata amsa, ya. Dan sesungguhnya kata amsa itu bermakna soro. Terus karena yang dimaksudkan tidaklah terbatasi di waktu sore saja. Ya, tidak terbatasi pada waktu sore saja. Fa'amsa wadihan, maksudnya amsa di ini bermakna soro. Gantian Mas Aris. Wa taqulu Asatrus salis baris ketiga 134 Riz. Adha itu. Watakulu adha. Watakulu baris ketiga. Watakulu adha tolabul ilmi maisuron. Dan kau mengatakan tolabul ilmi menjadi dimudahkan. Tolabul ilmi masdar, ya. Menuntut ilmu menjadi mudah. Dimudah. Ya, menuntut ilmu menjadi mudah. Li anal murada laisa muqayyadan di waqti duha. Karena bahwasanya yang dimaksud tidaklah terbatas pada waktu pagi. Ya, adha tolabul ilmi maisuron. Adha di sini bermakna soro, ya. Terus Bamisalu dhalla qauluhu ta'ala wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Dan misalnya dan permisalan dola firman Allah Ta'ala, dan apabila diberi kabar salah seorang dari mereka dengan anak perempuan, maka wajahnya menjadi hitam dan dia sangat marah. Ya, dola di sini bermakna soro. Tapi saya menyebutkan di sini wakila di bawah, ya, catatannya. Inna dola ala babiha. Sesungguhnya dola ini tetap pada babnya, yakni pada asalnya. Apa makna dola secara asal? Menunjukkan waktu apa? Sepanjang hari, ya, sepanjang hari, ya. Sepanjang hari. Undur tafsir Al-Bahrul Muhit. Undur tafsir Al-Bahrul Muhit. Tafsir Bahrul Muhit, antum tahu siapa pengarangnya? Pengarangnya adalah Abu Hayyan Al-Andalusi, ya. Bahrul Muhit terkenal. Kalau bermakna pada babnya berarti apa artinya?
Jika salah seorang mereka diberi kabar gembira kelahiran anak perempuan, maka sepanjang hari wajahnya apa? Menghitam. Ya, itu kalau pada babnya dholla, tetap di mana? Sepanjang hari wajahnya menghitam dan dia sangat marah. Kalau dholla bimakna soro artinya menjadi, ya. Dan inilah diantara ijaznya Al-Quran, ya. Al-Quran itu bisa mengandung makna lebih dari satu dan semuanya benar, sehingga makna menjadi luas, ya. Jadi dua-duanya bisa saja. Wajahnya menjadi hitam dan menghitam sepanjang hari, murung terus, ya. Nah, di antara sifat jahiliyah. Terus Wa innama kanat bimakna soro li'anna wajahahu lam yakun muswaddan qoblal busra. Yeah. Wa innama tahwilu Tahawala. wa innama tahawwala ilas sawadi ba'da wiladatil binti. Kenapa kita baca tahawala fi'il madi? Karena itu mudzakkar, ya. Kalau kita baca fi'il mudzakkar kan nggak mungkin, karena itu tak menunjukkan muannas, ya. Tahawala fi'il madi karena wajhu mudzakkar. Terus Karena dan hanyalah dia dengan makna dan sesungguhnya dia bermakna soro. yakni kata dholla bermakna soro karena Wajahnya tidak menghitam sebelum kabar, ya, sebelum diberi kabar gembira itu. dan Terus hanyalah dia berubah kepada hitam setelah dilahirkannya anak perempuan. ya, setelah lahirnya putri. Paham bab ini, ya? Ini sudah selesai pembahasan ini, yaitu apa? 5 fiil bermakna soro, yaitu fiil apa saja? Kana, amsa, asbaha, adha, dholla. Ya, dan itu ada dalam Al-Quran. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana dholla wajhuhu muswadda wa huwa kadhim. Kemudian fasal yang berikutnya, istimalu hadhil af'ali tamatan, ya. Penggunaan fiil-fiil ini secara tamah. Dulu disebutkan bahwa kana dan saudara-saudaranya yang masuk pada mubtada dan khobar ini apa? Fiil nakis. Kemarin kita sebutkan, ya, fiil kalau tam itu menunjukkan hadas dan menunjukkan zaman, ya kan? Menunjukkan kejadian dan menunjukkan waktu. Nah, kana dan saudara-saudaranya fiil nakis karena hanya menunjukkan waktu, tidak menunjukkan kejadian. Berarti menunjukkan waktu itu pokoknya ada gitu aja, ada gitu. Wujudun mutlak, ya, atau mutlakul wujud. Kemudian ada menunjukkan waktu-waktu, ada yang menunjukkan waktu pagi, waktu sore, waktu malam, dan seterusnya. Kemudian ada digunakan untuk makna tam, tapi tidak semua fiil. Syekh mengatakan, yakni Ibnu Hisham, qauluhu, perkataan beliau, Qauluhu wa ghairu laisa wa fati'a wa zala bi jawazit tamami ay al istighna'i 'anil khabari nahwu wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihuna khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu. Perkataan Syekh, dan selain laisa dan fatiha dan zala dengan kebolehan, dengan boleh sempurna. 6. Jadi berapa yang boleh sempurna? 10. Kenapa? Selain laisa, selain fatiha, selain zala. Selain fatiha, selain zala, selain laisa, boleh tam, ada 10. Apa maksud tam? Ai al istighna'i 'anil khobar, yaitu mencukupkan, yakni tidak membutuhkan khobar, tidak membutuhkan khobar, yakni cukup dia dan marfu'nya. Marfu'nya adalah sebagai fa'ilnya karena dia fi'il, ya kan? Marfu'nya adalah sebagai fa'ilnya. Nahwu wa in kana dzu usratin, dan jika, ya, dia itu dzu usratin, dan jika dia memiliki kesusahan, dia adalah seorang yang kesusahan. Fanadhiratun ila maisarah, maka
menunggu sampai kemudahan. Nadhiroh di sini apa? Khobar apa? Istilahnya masdar ya, masdar. Tapi maksudnya adalah amr, perintah. Artinya kalau orang yang berhutang itu kesusahan, maka diperintahkan yang menagih hutang itu nunggu sampai orang itu punya kemudahan untuk membayar hutang, ya, tidak dipaksa. Itu fi'il kana, contoh. Fasubhanallahi khina tumsuna wa khina tusbihun. Maka maha suci Allah ketika tumsun. Mana tumsun? Kalian berada pada waktu sore ya. Atau kalian masuk pada waktu sore ya. Wa khina tusbihun, dan ketika kalian masuk pada waktu pagi. Di sana ada fi'il af'ala bermakna masuk ya. Contoh, orang mengatakan a'raqa bisa bermakna masuk Irak ya, masuk Irak. Atau amsoro bisa bermakna masuk Mesir, amsoro ya. Anjada masuk Najd ya, bisa gimana. Begitu juga masuk dalam artian masuk waktu, amsa masuk waktu sore, amsa itu ya, saya masuki waktu sore. Asbahtu. Kemudian khalidina fiha madamatis samawatu wal ardu ya. Mereka kekal di dalamnya madamatis samawatu wal ard ya. Selama ada langit-langit dan bumi. Oke, insyaallah kita lanjutkan pada salatul isya. Allah taala alam. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Subhanakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Nah, masih ada dua fasal ya pada bab ini. Yang pertama adalah penggunaan fiil-fiil ini secara tamah, yakni bukan nakis, yaitu pada selain laisa, selain zala, dan selain fati'a. Ada 10 fiil boleh atau bisa memungkinkan digunakan secara tamah. Adapun fasal yang terakhir dalam bab ini adalah kekhususan kana. Kekhususan apa? Kana, kata kana itu sendiri. Jadi dari tadi kan ada kekhususan. Nah, terakhir adalah kekhususan kata kana saja, satu-satunya. Hal ini masih pada penggunaan tamah pada 10 fiil. Mas Tamir, kita lanjutkan. Qra' Mas Aris. Tahtasu ghairu laisa wa zala wa fati'ah min af'ali hadal babi bijawazi isti'maliha tamatan. Nah, tamatan sebagai hal dikhususkan selain laisa dan zala dan fati'ah dari fi'il bab ini dengan bolehnya digunakan secara tamah ya, secara sempurna. Tahtasu yakni apa ya, berkekhususan itu atau memiliki kekhususan. Terus wa makna tamami antas tagniya bimarfu'iha anil khabari. Dan makna tamam adalah dia tercukupi dengan marfu'nya dari khobar. yakni dari khobar, maksudnya tidak membutuhkan khobar. Terus fatakunu kaghairiha minal af'alit tamati wa yu'rabu hadal ma'rufu fa'ilan. Maka menjadi seperti selainnya dari fi'il yang tamah. Ya, kebanyakan fi'il adalah tamah ya. Tamah yakni butuh fa'il. Terus dan di i'rab marfu'nya ini sebagai fa'il. Ya, paham? Jadi i'rabnya nanti bukan sebagai misalnya fa subhanallahi khina tumsuna wawunya ini di i'rab sebagai fa'il ya, bukan sebagai isim amsa.
Kalau ini nakis kan i'rabnya sebagai isim amsa, kan begitu. Tapi kalau sebagai tam, i'rabnya bukan isim kana atau saudaranya kana, tapi fa'il kana ya. Atau saudaranya kana ya. Masya Allahu kana misalnya. Apa yang Allah kehendaki kana terjadi. Kana fa'ilnya domir mustatir. Disebut fa'il kana, bukan isim kana. Karena tam seperti fi'il lainnya. Marfu'nya di i'rab sebagai fa'il. Terus Nahwu idza kana syata'u fajtahid fis shadaqati. Contoh, apabila terjadi paceklik maka bersungguh-sungguhlah dalam bersedekah. Syita apa syita? Paceklik. Paceklik ya. Bukan musim dingin ya? Musim dingin. Oh, musim dingin. Dingin. Terus Fakana fi'lun madhi tamun bimakna jaa. Maka kana adalah fi'il madhi tam dengan makna jaa. ya datang, apabila datang musim dingin maka sungguh-sungguhlah dalam sedekah. Dan Wasyita'u fa'ilun. ya Dan asyita adalah fa'il. fa'il kana ya, bukan isim kana tapi apa? Fa'il kana. Karena kana tamah. Terus Wa minhu qauluhu ta'ala wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Dan diantaranya firman Allah Ta'ala, dan jika dia memiliki kesusahan maka berilah tangguh sampai dia memiliki kemudahan. ya apabila yaitu kesusahan, artinya apabila itu adalah orang yang susah maka tunggulah. Nadhiratun masdar bimakna amr ya. Maka tunggulah sampai ke kemudahan. Terus Fadzu usratin fa'ilun kana. fa'ilu kana. Fa'ilu kana. Ya. Maka dzu usrah adalah fa'il dari kana. Ya, fa'ilnya kana ya. Jadi istilahnya bukan isim kana tapi fa'il kana. Kalau kana tamah, begitu juga saudari-saudarinya. Terus Wa qauluhu ta'ala fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihuna. Ai tadkhuluna fil masai. Dan firman Allah Ta'ala, maka bertasbih kepada Maha Suci Allah ketika kalian memasuki waktu sore dan ketika kalian memasuki waktu pagi. Yakni tadkhuluna kalian masuk, yakni kalian masuk pada waktu sore. ya masak. Wa tumsuna fi'lun mudhari'un marfu'un bi thubutin nunu. Bisubutin nuni. Ya, nuni betul. Maka dan kata tumsuna adalah fi'il mudhari' marfu' dengan tetapnya nun. Ya, ini karena disebut marfu fi'il mudhari' karena fi'il mudhari' adalah mu'rab ya. Mu'rab marfu, mansub, majzum ya, marfu dengan tetapnya nun. Terus Wal wawu fa'ilun wa misluhu tusbihuna. Diartikan dulu. Dan wawu adalah fa'il dan misalnya dan semisalnya juga tusbihuna. Ya, kata tusbihun i'rabnya sama dengan tumsuna ya. Wawunya adalah fa'il. Nah, terus Wa qauluhu ta'ala khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu. Dan firman Allah Ta'ala, mereka kekal dalamnya selama masih ada langit-langit dan bumi. Ai ma baqiyat ma baqiyat, yakni selama tetap ada. Was samawatu fa'ilun, dan as-samawat adalah fa'il. Fa'il ya, bukan isim amsa tapi bukan isim madama tapi fa'il karena bimana tam sempurna. Terus Wa qauluhu ta'ala ala ilallahi tasirul umur. Dan firman Allah Ta'ala, tidakkah ala, ketahuilah. gimana? Ala huruf tambih ya. Ketahuilah. Ya. Atau ingatlah atau ketahuilah, pokoknya tambih, bukan huruf nafi. Ala ya. Ketahuilah kepada Allah lah kembalinya semua perkara. Ai tarji'u, yakni tasiru bimakna tarji'u, bukan bimakna soro yang
tahawul ya, tapi bermakna tarji'u. Terus Wal umuru fa'ilun, dan umur adalah fa'il. oke, gantian. Masih pada penggunaan kana dan saudari-saudarinya dengan tamah ya. Nah, qra Mas Frendi. Wa qauluhu ta'ala wa idz qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini au amdiya hukuba. Dan firman Allah Ta'ala, dan ketika Musa berkata kepada pembantunya ya. Aku tidak akan berhenti berjalan sampai pertemuan dua laut, sehingga aku sampai pertemuan dua laut. Ya, dua laut. Atau aku berjalan. Ya, aku terus berjalan berhukup-hukup. Hukuba ya, ini dalam waktu yang lama ya. La abrohu artinya aku tidak akan berhenti. Terus faqauluhu la abrahu ay la adhabu. Maka firman Allah Ta'ala la abrahu yakni la adhabu, tidak akan pergi, aku tidak pergi. Ini yang tidak akan berhenti ya. Terus wal fa'ilu dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu ana. Dan fa'ilnya dhamir mustatir wajib, secara wajib takdirnya ana. Ya, ini disebut fa'il bukan disebut isimnya. Terus wa taqulu adhaina ay dakhalna fid duha. Kau mengatakan adhaina yakni kami memasuki pada waktu pagi. Ya, kami masuk pada waktu pagi. Terus wana fa'ilun wa bata, na adalah fa'il. dan na adalah fa'il. Ya, adhaina na fa'il. Terus wa bata bil qaumi ay nazala bihim lailan. Nazala bermakna singgah ya. Wabata bil qaumi, dan dia singgah pada waktu malam di kaum itu. Jadi singgah pada mereka pada waktu malam. Nah, terus wal fa'ilu dhamirun mustatirun wa taqulu law dhalla zulmu halakan nasu. Dan fa'il adalah dhamir mustatir. Nah, itu untuk keterangan bata tadi ya. Fa'il dhamir mustatir adalah keterangan untuk bata. Bata yakni huwa, dan dia singgah pada waktu malam di kaum itu. Dan engkau mengatakan seandainya kezaliman terus menerus, manusia akan binasa. Fadhalla bima'na dama wa taqulu fakkakat fakaktu halakoti silsilati fangfakat. Taknya taknis fangfakat ya. Infaka yanfaku ai infasolat. Terus wal fa'ilu dhamirun mustatirun jawazan takdiruhu hiya. Maka dolla dimakna dama, dan engkau mengatakan fakak itu apa? Ya, memudarkan gitu ya, memudarkan. Ya, intinya adalah melepaskan dari ikatan. Melepaskan ikatan. Halakot apa? Halakot apa? Lingkaran ya? Ya, itu. Aku melepaskan tautan rantai, maka dia terlepas ya. Infasolat, terpisah. Terus dan fa'ilnya adalah dhamir mustatir, secara boleh
takdirnya adalah hiya. yakni fanfakat hiya ya, infakat. 6. Hadza huwal muradu bitamami fi hadzal babi. Ini ia yang dimaksud dengan tamah dalam bab ini. Ya, yang dimaksud tam sempurna dalam bab ini adalah dia tidak butuh khobar ya, cukup dengan fa'ilnya saja. Jadi bisa 10 ya, selain laisa, selain fati'ah, selain zala dari kana dan saudari-saudarinya ini digunakan secara tamah. Jadi kita membedakan itu bagaimana ya? Ya dengan konteks kalimat ya, dan konteks kalimat. Dan itu ma'ruf ya, penyerta itu menjadi penentu arti. 6. Selanjutnya perkataan saya baca dulu ya. Wa amma nukson, adapun nukson yakni lawan dari tamah, kurang gitu, bermakna kurang. Alladhi huwal aslu fiha, yang mana itu adalah secara asal pada fi'il-fi'il ini adalah nukson. Fa maknahu ikhtiyaju hadhil af'ali ila mansubin, maka maknanya adalah butuhnya fi'il-fi'il ini kepada mansub, yakni khobarnya. It la yatimmu maknaha bidzikri marfu'iha faqat, karena tidak sempurna maknanya dengan menyebutkan marfu'nya saja. Contoh, beliau memberi contoh. Fa idza qulta, kalau engkau mengatakan kana Khalidun saja, lam tadulla ila alal wujudil mutlaq alladhi huwa dzidul adam, maka itu tidak menunjukkan kecuali wujud mutlak. Wujud mutlak itu ini ada, yang mana itu adalah lawan dari ketiadaan. Wa hadza ghairu muradin wala matlubin, dan ini tidaklah yang dimaksud dan tidak pula yang diinginkan. Fa idza ja'al khabaru, yakni belum sempurna kalau kita mengatakan kana Khalidun saja. Kalau datang khobar wa qulta dan kau mengatakan kana Khalidun musafiron ya, adalah Khalid itu safar. Tahaddadal makna, maka maknanya menjadi tertentu. Wa tammal muradu, dan lengkaplah yang dimaksud itu. Wa amma zala wa fati'a wa laisa, adapun kata zala, fati'a dan laisa, fahiya mulazimatun linuqsan, maka ia yakni 3 fi'il ini senantiasa nukson ya, makna nakis. Fala tusta'malu tamatan kama taqaddama, maka tidak digunakan secara tamah sebagaimana yang disebutkan yang lalu, Nah, kemudian saya menambahkan keterangan wal muradu zala alati mudhari'uha yazalu. Yang dimaksud zala di sini adalah yang mudhari'nya yazalu ya. Zala yazalu, karena ada zala yazulu. Amma zala alati mudhari'uha yazulu fahiya tamatun. Adapun kata zala yang mudhari'nya adalah yazulu, maka itu adalah tamah, dan itu tidak masuk dalam saudarinya kana ya. Zala yazulu tidak termasuk saudarinya kana. Yang termasuk saudarinya kana adalah zala yazalu. Walaisat min af'ali hadzal babi, dan tidaklah termasuk fi'il dari bab ini. Nahwu, contoh, salatu zuhri idza zalatis syamsu, salat zuhur apabila matahari telah tergelincir. 6. Selesai dari fasal ini yaitu penggunaan fi'il-fi'il ini secara tamah. Paham ya, penggunaan secara tamah. Kapan kita mengetahui itu? Ya dari penyerta ya, dari makna. Ini tamah atau nakis. Berikutnya adalah fasal yang terakhir, dan ini cukup panjang, yaitu kekhususan kata apa? Kana saja. Kekhususan kata kana. Kalau tadi ada fi'il-fi'il yang banyak, ini kekhususan kana. Wa qauluhu wa kana, dan kata beliau wa kana dan kana, maksudnya wa ini atof, tahtasu ya, atof kepada fi'il tahtasu. Tahtasu ghairu ya, ini tahtasu. Dan memiliki kekhususan kana memiliki kekhususan. Di sini ada 4 kekhususan kana, khusus kana. Bijawazi ziyadatiha mutawassitotan, dengan boleh ziyadatiha, dia dijadikan ziyadah, tambahan. Ini kana menjadi tambahan. Mutawassitotan, yang berada di tengah. Ini antara 2 hal yang lazim harus ada. Kana ditaruh di tengah.
sebagai apa? Tambahan. Mana tambahan? Tambahan itu adalah kalau tidak ada kata itu sudah benar i'rabnya ya. Tapi dia tetap memiliki makna penekanan saja ya, makna penekanan. Tapi kalaupun nggak diberi sudah benar i'rab, sudah benar susunannya. Nahwu contoh makana ahsana Zaidan ya, betapa bagusnya Zaid ya. Karena di sini tambahan untuk memberi penekanan. Seperti kalau kita mengatakan ma ahsana Zaidan, betapa bagusnya Zaid gitu ya. Ta'jub. Kalau dikasih kana penekanan lagi ya. Wah, betapa bagusnya Zaid. Nah. Krok Mas Andika. Hadzal ma'tufun 'ala ma taqaddama. Ini yang ditambahkan, Sambungkan. Ini adalah sambungan atas penjelasan yang telah lalu. Apa yang sebelumnya? Ya, ai watah tasukana an baqi akhwatiha bi ahkami khossatin. Ya, maktufnya maksudnya saya menjelaskan maktufnya adalah pada kata tahtasu, yakni yang dikhusus karena memiliki kekhususan. Karena yang memiliki kekhususan dibanding saudara-saudaranya dengan hukum yang khusus. Ya, dengan ketentuan-ketentuan khusus ya, karena memiliki kekhususan. Terus Waqad dzakara minha Ibnu Hisyamin arba'atan. Dan telah disebutkan darinya oleh Ibnu Hisyam ada 4. Ya. Al-awwal jawazu ziyadatiha, bolehnya ditambahkan padanya. Nah, bolehnya dijadikan tambahan. Nah, ziyadatiha maksudnya dia dijadikan tambahan. Wa makna ziyadatiha anha ghairu annaha ghairu amilatin. Wa annal kalama yastaghni anha. Wala yanqusu ma'nahu bihadfiha. Wa tuzadu li ifadati tauhidi. Terus wa taqwiyatil kalami. Wa ala hadza fakana zaidatu ghairu kanan naqisati. Wa kanat tamati wa qad madota 2 ya, madota ya. Diartikan dulu Mas. Dan makna tambahan ini bahwasanya dia tidak beramalan dan bahwasanya pembicaraan tidak membutuhkan darinya. Ya, dan bahwa kalam itu telah cukup tanpanya ya. Terus dan tidak berkurang maknanya dengan dihapusnya ya, seandainya karena dihapus nggak berkurang maknanya, itu kalau karena tambahan ya. Dan dia ditambahkan untuk menunjukkan penegasan dan memperkuat pembicaraan. Ya, memperkuat kalam. Dan atas hal ini maka kana zaidah bukanlah kana yang nakis dan bukan kana yang sempurna. Ya, kana zaidah bukan kana nakis dan bukan kana tamah. Waqad madota, dan keduanya telah berlalu, yakni penjelasan kana naqisoh dan kana tamah sudah berlalu. Terus wasyartu ziyadatiha amroni, dan syarat zaidahnya ada 2 macam. Ya, syarat kana itu tambahan ada 2. Terus al-awwal antakuna bilafzil madi, yaitu yang pertama yaitu dia berupa lafadz madi. Ya. Asani antakuna mutawassitotan baina syai'aini mulazimaini. Yang kedua dia berada di tengah antara 2 hal yang berhubungan. 2 hal yang apa? Melazimkan. 2 hal yang melazimkan ya, yang 2 hal yang lazim itu harus ada.
Dua hal yang berhubungan ya betul ya. Dua hal yang berkaitan. Seperti kal mubtada'i wal khabari. Ya, seperti di antara mubtada. Ini syarat yang kedua adalah kana itu berada di tengah ya. Tambahan, tidak dia berada di depan, tidak pula di belakang, tapi berada di tengah. Di tengah antara dua hal yang saling lazim. Ini selalu harus ada keduanya untuk sempurna. Seperti mubtada dengan khobar, kana di tengah. Nah, nahwu alkitabu kana mufidun. Contohnya kitab itu berfaedah. Ya, bukan mufidan ya, tapi mufidun karena kana zaidah. Wa bainama wa fi'li ta'ajubi, dan di antara ma dan fi'il ta'ajub. Ya, ini kana contohnya berada di antara ma dan fi'il ta'ajub. Nahwu makana ahsana zaidan. Contohnya betapa bagusnya Zaid. Ya. Fama ta'ajubatun mubtada. Fama ta'ajubiyatun mubtadaun. Maka ma sebagai mata ajubiyah mubtada ya. Wa kana zaidatun, dan kana sebagai zaidah. Wa asana fi'lun madin, dan asana sebagai fi'il madi. Wa fa'ilu dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu wa, dan fa'ilnya dhamir mustatir yang wajib takdirnya huwa. Yaudu alama yang kembali kepada ma. Ya, insyaallah pada kesempatannya ya akan ada tentang fi'il ta'ajub atau pembahasan tentang fa'il. Wallahu alam. Terus wa zaidan maf'ulun bihi, dan zaid ada maf'ul bih, wa jumlatu khobarun, dan jumlahnya sebagai khobar. Faham maksudnya? Wal jumlatu khobar. Ya, ini jumlah aksana zaidan sebagai khobar untuk ma, ya kan? Ma kan mubtada. Ma mubtada ya. Ini kalau menurut i'rab ini ya. Ma aksana zaidun. Ma mubtada, aksana zaidun, fi'il, fa'il, maf'ul, menjadi khobar untuk ma. Itu kekhususan kana yang pertama, yaitu dia bisa menjadi tambahan di antara dua hal yang lazim ada dengan syarat ya, di tengah dan juga lafadz madi. Kemudian kekhususan kekhususan kana yang kedua, ini beda lagi dengan yang pertama. Pertama sudah, kekhususan kana yang kedua. Wa qauluhu, dan perkataan beliau, wa hadfi nuni mudhari'iha, dan dihapus nun mudhari'nya al majzumi waslan. Yang majzum, yakni mudhari' yang majzum dihapus nunnya waslan dalam keadaan wasol. Wasol lawan dari apa? Wakof ya. Lawan dari wakof. Kalau wakof nggak boleh dihapus. Misalnya malam yasha'illahu lam yakun, itu kan wakof, berhenti, lam yakun berarti. Nunnya nggak boleh dihapus karena wakof ya. Yang boleh dihapus adalah wasol. Misalnya walam taku syai'a ya, dalam surah Maryam. In lam, syarat lagi, ilam yalqaha sakinun, jika tidak bertemu dengannya huruf yang sukun ya, jika tidak bertemu dengannya huruf sukun. Wala dhamiru nasbin muttasilun, dan tidak pula bertemu dengannya dhamir nasab yang bersambung ya. Kalau ketemu dhamir nasab yang bersambung nggak boleh disukun. Lam yakun hu misalnya, hu, nunnya nggak boleh dihapus. Jadi kekhususan kana yang kedua, nunnya boleh dihapus dengan syarat fi'il mudhari' majzum, majzumnya dengan sukun. Misalnya lam yaku, lam akun misalnya, lam akun. Asalnya apa? Akun asalnya adalah akunu, ya kan? Kemudian dimasuki lam menjadi majzum, nunnya disukun dan wawunya dihapus karena ketemu dua sukun. Nah, nunnya boleh dihapus dengan syarat-syarat itu ya, sebagaimana perkataan Maryam dalam Al-Qur'an, walam aku bagiya, walam aku bagiya. Apa aku? Asalnya adalah akun ya, walam aku bagiya. Atau firman Allah kepada Zakaria alaihissalam,
walam taku syai'a ya. Wa qad khalaqtuka min qablu walam taku syai'a ya. Nah, itu dihapus nunnya. Ini khusus untuk kana ya, nunnya dihapus ya. Khusus mudhari' dan majzum, dan majzumnya dengan sukun. Kan ada mudhari' majzum dengan dihapus huruf nun ya. Akan disebutkan insyaallah. Asani, yang kedua, mimma tahtasu bihi kana, di antara yang terkhusus padanya kana, jawazu hadfi nuni mudhari'iha. Boleh dihapus nun mudhari'nya. Wa dzalika bi khamsati syurutin, dan demikian itu dengan 5 syarat. Nah, Iqra Mas. Al-awwal, Aris. Al-awwal ayyakunal mudhari'u majzuman fala hadfu. Majzuman gitu ya. Majzuman. Fala hadfa fi nahwi, Fala hadfa fi nahwi min man takunu lahul jaizatu tu li di adamil jazmi. ya. Yang pertama, dia berupa fi'il mudhari'. Nah, mudhari'nya itu majzum. Dalam keadaan majzum. Ya, mudhari' itu majzum. Itu syarat yang pertama. Terus Maka tidak dihapus. enggak, bukan gitu, Mas. Maka tidak dihapus seperti pada semisal gitu ya. Maka tidak dihapus seperti semisal Ya. Siapakah yang mendapat hadiah? Siapakah yang mendapatkan hadiah? Paham ya? Falah hatfa itu harusnya nggak usah koma kalau di bahasa kita ya. Maka tidak dihapus pada semisal perkataan man takunu lahul jaizah. Kenapa tidak dihapus? Baca artinya. Kenapa tidak dihapus? Li adamil jazmi. Li adamil jazmi, karena tidak dijazm. Jazm. Paham ya? Ya. Falah hatfa fi nahwi itu satu rangkaian ya, tidak diputus. Karena ada komanya jadi kita ya. Tidak dihapus pada semisal perkataan man takunu lahul jaizah. Kenapa? Li adamil jazmi, karena tidak jazm ya. Takunu kan tidak jazm, nunnya nggak boleh dihapus ya. Terus Sani ayakunal jazmu jazmu bisukuni. Dia jazm dengan sukun. Ya, jazmnya itu dengan sukun. Walam yadkurhul musannifu, dan musannif tidak menyebutkannya. Ya, ini tidak menyebutkan syarat yang kedua ini ya. Kenapa? Karena memang secara asal jazm itu ya dengan sukun. Terus li'annahul aslu wal mutabadiru indal itlaqi. Karena dia secara asal dan yang terbetik pertama kali ketika disebutkan. Faham maksudnya? Ibnu Hisham tidak menyebutkan syarat majzumnya itu dengan sukun. Kenapa? Karena secara asal majzum itu ya dengan sukun. Dan itulah secara asal yang terbetik dalam benak. Kalau disebut majzum itu ya sukun. Oleh karena itu Ibnu Hisham tidak menyebutkan syarat ini. Terus fala hatfa fi nahwi in ta'akhartum lam takunu mustafidina. Maka tidak dihapus bagaimana pada semisal jika kalian terlambat maka kalian tidak mendapat faedah. Ya, tidak bisa mengambil faedah. Kenapa? Ini memberi contoh yang majzumnya dengan dihapus nun ya kan? Takunu kan majzum, asalnya takununa. Nun kana tidak dihapus. Tahu ya, nun kana pada takununya, nunya, bukan takununa. Na-nya itu kan huruf ya. Nun kana ya. Nun kana takunu tidak boleh dihapus. Nah, terus li'annal jazma laisa bisukuni wa innama bi khatfin nuni. Karena jazmnya tidak dengan sukun dan hanyalah dengan dihapusnya nun. Ya, karena jazm takunu itu tidak dengan sukun, tapi jazmnya dengan dihapus nun. 6. Syartu salis Allah yaqa'a ba'dan nuni dhamirun nasbin mutasilun sifat untuk dhamir ya. Yang ketiga, dia tidak terletak setelah nun dhamir nasab mutasil. Gimana maksudnya? Tidak terletak setelah nun dhamir nasab yang mutasil ya. Fa'il untuk yaqa'u apa? Fa'il untuk yaqa'u
atau untuk yakoa? Fa'il untuk yakoa adalah kata domirun. Paham ya? Paham? Paham ya? Baca nomor 3. Ala yakoa ba'da nuni domiru nasbin mutasilun. Yakoa kan fi'il mudhari'. Fa'ilnya apa? Fa'ilnya adalah kata domiru ya. Fa'ilnya adalah kata domiru. Tidak ada domir nasab mutasil yang terletak setelah nun. Ini syaratnya ya. Tidak ada domir mutasil, domir nasab aja. Tidak ada domir nasab mutasil yang terletak setelah nun. Kalau ada domir mutasil nasab terletak setelah nun, nunnya tidak boleh dihapus ya. Misalnya katakan lam yakun hu, sebagaimana dalam hadis nanti ya. Lam yakun hu. Hu kan domir nasab mutasil, terletak setelah nun. Nah, kalau keadaannya begini, nunnya tidak boleh dihapus. Ya, nunnya tidak boleh dihapus. Maksudnya begitu. Tidak terletak setelah nun itu satu domir nasab yang mutasil. Kalau ini enggak memenuhi syarat. Nah, terus bikhilafi. Hah? Ya, betul. Bikhilafi. Bikhilafi qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Bikhilafi qaulihi sallallahu alaihi wasallam. Qauluhu sallallahu alaihi Qaulihi ya. Qaulihi sallallahu alaihi wasallam li Umar radhiyallahu anhu fi sya'ni bani Sayyatin. Ya. In yakunhu falan taslutu alaihi. Falan taslut. Lan itu menasabkan. Falan tusallito alaihi. Tusallito. Nggih. Falan tusallito alaihi wa illa yakunhu fala khairun fala khaira laka fi qatlihi. Nggih. Berbeda nggih. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Umar radhiyallahu anhu dalam urusan Ibnu Sayyad. yakni Umar ingin membunuhnya. Nabi melarang. Nabi mengatakan ya, jika dia adalah dia, maksudnya maka, jika Dajjal itu adalah Ibnu Sayyad, maka engkau tidak akan menang atasnya. Ya, engkau tidak akan bisa berkuasa atasnya. Terus, dan jika dia bukanlah dia, maka tidak ada kebaikan bagimu di dalam membunuhnya. Ya, kalau Ibnu Sayyad itu Dajjal, kamu nggak akan bisa untuk membunuhnya. Dan jika Ibnu Sayyad itu bukan Dajjal, maka nggak ada kebaikan bagimu dalam membunuhnya. Dia usah dibunuh. Terus, fala yajuzu hadfun nuni min yakunhu li anna ba'daha dhamirun nasbin muttasilun wa huwal ha'u. Maka tidak boleh menghapus nun dari kata yakunhu karena setelahnya adalah dhamir nasab muttasil yaitu ha. Ya, yaitu ada huruf ha ya. Paham ini ya? Syarat yang ketiga, setelah nun tidak ada dhamir nasab muttasil. Kalau ada, maka nunnya tidak boleh dihapus. Yang satu lagi Mas, Arabi. Allah yako'a ba'daha sakinun. Ya, sakinun fa'il untuk yako'a, ya kan? Terus diartikan. Yang keempat, tidak terletak setelahnya huruf sukun. Ya, sakinun ini yang bersukun. Tidak terletak setelahnya yang bersukun. Kalau setelahnya ada bersukun, nunnya tidak boleh dihapus, ya. Bikhilafi qaulika lam yakunil jawu sahwan. Berbeda dengan perkataanmu, udara tidak cerah. Cuacanya tidak cerah. Nunnya sini nggak boleh dihapus. Karena apa? Karena ketemu sukun. Lam yakunil ya, nil. Fa innan nuna la tuhzaf. Maka sungguhnya nun tidak boleh dihapus. Liwuku isakini ba'daha wa huwa lamut ta'rifi walidha khurikat bil kasri. Ya. Karena terletaknya huruf sukun setelahnya, yaitu lam ta'rif, dan karenanya dihidupkan dengan sukun, dengan kasroh. Karenanya dia diberi harokat dengan kasroh, yakni nunnya diberi harokat dengan kasroh. Lam yakunil. Itu syarat yang keempat. Sudah ada 4 syarat ya. Yang pertama adalah majzum ya. Boleh dihapus. Majzum ya ini mudhari'.
karena fiil yang mu'rab adalah fiil mudhari' saja. Dan yang kedua majzumnya dengan sukun. Yang ketiga setelah nun tidak ada dhamir nasab mutasil. Yang keempat setelah nun tidak ada huruf sukun. Dan yang kelima Iqra Mas, Randy. Khamis ayyakuna dzalika fi halatil wasli fala tuhdafu waqfi halal betul halal waqfi nahwu lam akun li'anna nuna fi halatil waqfi tarji'u wa tadharu. Yang kelima itu berupa itu dalam keadaan wasol, maka tidak dihapus dalam keadaan waqaf. Contoh lam akun, karena nun pada keadaan waqaf ya kembali dan nampak. Kembali dan nampak, ini kembali ada dan nampak. 6. Wal misalul jami'u li syuruti wal misal dan misal jamak. Lah, mana jami' di sini? Jami' yakni yang mengumpulkan atau yang memenuhi, dan contoh yang telah memenuhi syarat-syaratnya ya. Contoh kalimat yang telah memenuhi syarat untuk dihapus nun. Jami' yakni yang mengumpulkan, dan contoh untuk yang telah mengumpulkan syarat-syaratnya. Terus lam yaku talibul ilmi muqassiran. Tidaklah talabul ilmi muqassiran ya, melalaikan. Muqassiran yakni ya melalaikan. Tidaklah penuntut ilmu itu melalaikan. Ini tidak semestinya penuntut ilmu itu lalai. Tidak sungguh-sungguh. Terus waqala ta'ala walam yaku minal musyrikin. Dan firman Allah Ta'ala, dan tidaklah ia termasuk orang-orang musyrik. Ya, ini untuk Nabi Ibrahim. Walam yaku asalnya yakunu. Terus wa qala ta'ala an Maryama walam aku bagiya. Dan perkataan Allah firman Allah Ta'ala tentang Maryam, dan bukanlah aku orang pezina. Faqauluhu walam yaku asluhu lam yakun fahuwa majzumun bisukuni 'alan nuni faltaqa sakinani al-wawu wan nunu fahudzifatil wawu litakhallusi minat min iltiqaihima ya, itu asalnya. Kalau dibaca langsung min iltiqaihima. Fasara lam yakun summa hudzifatin nunu takhfifan falam yaku lam harfu nafyin wa jazmin wa qalbin wa yaku fi'lun mudhari'un majzumun wa alamatu jazmihi sukunun nuni al mahdzufati lil takhfifi ini asalnya. Maka firman-Nya walam yaku asalnya adalah lam yakun. Maka ia majzum dengan sukun atas nun. Ya, sukun di atas nun ya. Di atas nun. Maka bertemu dua sukun, yaitu wawu dan nun. Wawu sukun, nun sukun. Wawu yakun. Sukun dan nun sukun. Ya, maksudnya wawu dan nun. Wawunya sukun, nunnya sukun. Jadi yakun. Terus lalu wawu dihapus untuk menghindarkan dari bertemu keduanya. Yakni bertemu kedua huruf yang sukun. Wawunya dihapus. Lalu menjadi lam yakun. Kemudian dihapus nunnya untuk meringankan. Ya, untuk meringankan. Kemudian dihapus nun untuk meringankan, maka menjadi lam yakun.
Lam adalah huruf nafi dan jazm dan kolbin. Ya, paham ya? Huruf nafi menafikan, jazm menjazmkan secara i'rab, kolbin yakni merubah makna mudhari' menjadi madhi. Itu makna kolbin ya. Merubah makna mudhari' menjadi madhi. Terus Wayaku adalah fi'il mudhari' majzum dan tanda jazmnya adalah sukun nun yang dihapus untuk meringankan. ya. Nah, kemudian kekhususan kana yang ketiga dan keempat ini tidak ada contoh dari Al-Quran ya, mungkin agak gini ya, cukup asing ya. Ini kita baca enggak apa-apa. Wa qauluhu perkataan Ibnu Hisam wa khat fiha wahdaha, dan dihapusnya saja, yakni kana dihapus. Kana kan perhatian, ada kana, ada isim kana, ada khobar kana. Kekhususan yang ketiga, kana itu dihapus isim kana saja, masih isimnya dan khobarnya. Paham? Kemudian kekhususan yang keempat nanti ini ada kana. Kemudian ada ismuha, yakni isim kana. Kemudian ada khobaruha, khobar kana. Kekhususan kana yang ketiga, kananya dihapus. Kekhususan kana yang keempat, kana dan isimnya dihapus dua-duanya, tinggal khobarnya saja ya. In khairon fa khairun, wa in syarron fa syarrun. Itu contoh yang keempat nanti ya. Paham ya? Kekhususan kana yang ketiga, kananya dihapus, isimnya masih, khobarnya masih. Kekhususan kana yang keempat, kana dan isimnya dihapus, khobarnya masih ya. Itu kekhususan untuk kana. Nah, cuma contohnya enggak disebutkan dari Al-Qur'an, barangkali tidak ada. Oh lala. Wahat fiha wahdaha, dihapusnya kana saja, yakni isimnya masih, khobarnya masih. Muawwidun anha ma ya. Dengan menggantinya huruf ma, yakni mengganti kana huruf ma. Fi misli, pada semisal, ini perkataan penyair ya. Amma anta dza nafarin ya. Adapun kamu ya, oleh karena kamu memiliki kelompok jamaah, kelompok yang besar. Itu kekhususan yang ketiga. Kemudian kekhususan yang keempat, beliau mengatakan wa ma'a ismiha, dan bersama isimnya, yakni dihapus kana bersama isimnya. Paham? Diringkas sekali ini matannya. Fi misli, pada semisal perkataan in khairon fa khairun. In khairon fa khairun maksudnya apa? Jika baik maka baik. In kana amaluhu khairon fa jazaohu khairun ya. Jika amalnya itu baik maka balasannya baik ya. Coba kita tulis in kana amaluhu khairon. Kenapa ini khairon? Khobar kana ya. Kenapa nasab? Karena khobar kana. Fa jazaohu, maka balasannya khairun ya. In kana amaluhu khairon fa jazaohu khairun. Khairun rofa ya sebagai khobar untuk jazao. Nah, dihapuslah kana dan isimnya. Kana amaluhu dihapus. Kemudian ini jawabnya ternyata mubtada'nya juga dihapus, meskipun enggak harus ya. Maka tinggal apa? In khairon fa khairun ya, gitu. In khairon fa khairun. Wa in syarron fa syarrun gitu ya. Nah, Ibnu Hisam mengatakan pada semisal perkataan in khairon fa khairun. Wa, dan pada ini hadis, iltamis walau khotaman min hadidin, carilah walaupun cincin dari besi ya. Iltamis, carilah walau khotaman min hadidin, walaupun cincin dari besi. Oke, Iqra Mas Andika. As-salisu. As-salisu mimma takhtasu bihi kana jawazu Hatfiha wa baqa'u ismiha wa khabariha. Dan yang ketiga, adapun kekhususan termasuk kekhususan padanya kana boleh dihapusnya dan disisakan isimnya, dan masih
dan masih isimnya dan khobarnya. Ya, ini kekhususan yang ketiga. Karena dihapus, isimnya masih, khobarnya masih. Terus Wadzalika ba'da an al-masdariyati fi kulli mawdi'in urida fihi ta'lilu syai'in bi syai'in. Dan setelahnya itu dan demikian itu setelah an ya. Dan demikian itu setelah an. An masdariyah. An masdariyah pada semua tempat. Pada semua tempat yang menunjukkan yang diinginkan padanya. Yang diinginkan padanya terjadinya sesuatu dengan sesuatu. Ya, taklil yakni sebab ya. Sebab sesuatu karena sesuatu ya. Terus wa misalu dzalika amma anta ghuniyan fatasaddaq. Fatasaddaq. Dan permisalan sebagai permisalan itu apabila engkau adapun kamu karena kamu itu kaya gitu. Karena kamu kaya maka bersedekahlah. Ya, ini an masdariyah untuk taklil ya Mas ya. Tadi taklil itu menyebabkan apa? Sebab. Amma anta ghoniyan fatasaddaq. Karena kamu itu kaya maka bersedekahlah. Kenapa ghoniyan nasab? Ini kan kalau kita nggak tahu kan, loh kenapa kok ghoniyan itu apa? Nasab. Ternyata dia adalah khobar kana. Kananya mana dihapus ya. Paham? Isimnya mana? Anta ya. Isimnya adalah anta. Asalnya adalah kunta ghoniyan ya, kamu kaya. Terus wal aslu tasaddaq li'an kunta ghoniyan. Dan asalnya engkau bersedekahlah karena engkau kaya. Bersedekahlah karena kamu kaya. Faqudimatil lamu wa ma ba'daha ala tasaddaq lil ikhtisasi. Maka didahulukan lam dan apa yang setelahnya atas kata tasaddaq untuk kekhususan. Ya, li'an kunta. Terus summa khudzifatil lamu lil ikhtisari wa takhfifi. Kemudian dihapus lam untuk meringkas dan untuk meringankan. Fasara an kunta ghoniyan. Terus summa khudzifat kana lil ikhtisari. Kemudian dihapusnya kana untuk meringkas. Ya, kemudian kana dihapus untuk meringkas. Fan fasolal domiru fasoro an anta ghoniyan. Maka terpisahlah domir lalu menjadi an anta ghoniyan. Paham ya, terpisah domir ya. Asalnya kan kunta, kana disambung dengan anta, tapi kananya dihapus, domirnya terpisah jadi an anta ghoniyan. Terus summa utiya bima zaidati iwadon an kana. Kemudian didatangkan dengan mazaidah sebagai ganti dari kana. Ya, kemudian didatangkan mazaidah sebagai ganti kana. Summa ada udghimatin nunu fil mimi. Fasara amma anta ghoniyan. Kemudian diidghamkan nun pada mim, maka menjadi amma anta ghoniyan. Fa amma ibaratun an annal masdariyatil mudghamati ya, maka amma adalah ungkapan dari an al-masdariyah yang diidghamkan dalam pada ma. Ya, jadi amma itu adalah bentuk atau ungkapan an masdariyah yang diidghamkan kepada ma. Wa anta ismu likana al-mahdhufati. Dan anta adalah isim kana yang dihapus.
wa ghaniyan khabaruha, dan ghaniyan sebagai khabarnya, wa misluha qaulus syairi, wa misluha qaulus syairi, qaulu mubtada, misluha khabar, dan sebagai permisalan perkataan penyair, Aba Khurasata amma anta dza nafarin wa in qaumi lam ta'kulhum ad-dobu. Inna ya Mas ya, fa inna qaumi lam ta'kulhum ad-dobu ya. Wahai Abu Khurasah ya, karena kamu itu memiliki jamaah kelompok besar, maka sesungguhnya kaumku tidak takulhum itu maksudnya tidak ditimpa, tidak menimpa mereka ad-dobu. Ad-dobu adalah dan bawahnya ada ad-dobu paceklik ya, tahun-tahun paceklik. Wallahu alam. Intinya saya mengatakan wal aslu fakharta alayya. Asalnya adalah fakharta alayya, kamu membanggakan diri atasku, membanggakan diri padaku, li'an kunta dza nafarin, karena kamu memiliki kelompok besar ya. Fa'an kunta ya, li'an kunta, karena kamu. Fa'umila fihi ma dzukira fil misalil mutaqaddim, maka diamalkan, yakni diberlakukan padanya apa yang disebutkan pada contoh yang telah lalu, yakni secara i'rab ya, amma anta. Kemudian ar-rabi'u yang keempat, mimma tahtasu bihi kana, di antara yang khusus memiliki kekhususan padanya kana adalah jawazu khatfiha ma'asmiha, boleh dihapusnya kana bersama isimnya, yakni kana dihapus, isimnya dihapus. Seperti ini, in kana amaluhu khairon fajazauhu khairun ya, kana dihapus, isimnya kana dihapus, tinggal khobarnya saja ya. Maka in khairon fa khairun ya, in khairon fa-nya enggak dihapus ini ya, in khairon fa khairun ya. Ini khusus kana, yakni kana dihapus, berikut isimnya, tinggal khobarnya ya. Nah, itu khususan kana yang keempat. Wa baqa'u khabariha, dan tetap khabarnya. Wa dzalika ba'da'in walau asyartiyataini. Demikian itu setelah in dan lau, maksudnya setelah in atau setelah lau ya, bukan in lau bersambung ya. Setelah in dan setelah lau yang menunjukkan syarat. Nahwu, contoh, almar'u muhasabun ala amalihi, seseorang itu dihisab berdasarkan amalnya. In khairon fa khairun wa in syarron fa syarrun ya. Jika baik maka baik, dan jika buruk maka buruk. Fa khairon khobaru likana al mahdhufati ma'a ismiha, maka khairon adalah khobar untuk kana yang dihapus, kana yang dihapus bersama isimnya yang dihapus juga. Wa fa khairun, dan fa khairun alfa lil jaza, fa adalah untuk jaza, balasan. Wa khairun khobarun li mubtada'in mahdhufin, kata khairun yang marfu' ya adalah khobar untuk mubtada' yang dihapus, sebagaimana kita sebutkan di tulisan. Wa takdiru, dan ketentuannya, in kana amaluhu khairon fajazauhu khairun wa in kana amaluhu syarron fajazauhu syarrun ya, dihapus. Kemudian terakhir, wa misalul khatfi ba'da lau, dan contoh dihapus kana dan isimnya setelah lau, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iltamis, carilah, walau khataman min hadidin, walaupun cincin dari besi, yakni walau kanal multamasu khataman min dahabin min hadidin. Fa khataman, kata khataman adalah khobaru kanal mahdhufati ma'asmiha. Khotaman adalah khobar kana yang dihapus bersama isimnya, yakni yang dihapusnya adalah kana dan isimnya, khobarnya masih. Wa takdir, dan ketentuannya, walau kanal multamasu khotaman min hadidin, walaupun yang dicari itu sebagai mahar adalah cincin dari besi ya.
Allah taala alam. Kalau cincin dari besi ada harganya. Ya ada harganya. Tapi entah berapa. Selesai tentang kana dan saudara-saudaranya. Berikutnya tentang al-huruf al-amilah amalan laisa. Huruf yang beramalan seperti mana amalan laisa. Masih juga itu merofakkan mubtada dan menasabkan khobar. Insyaallah pada kesempatan yang akan datang. Allah taala sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam ajmain walhamdulillahirabbil alamin.